dari kelas Samuel, kelas Matius, kelas Markus, kelas Lukas, dan kelas Yohanes. Wah, kakak sudah kangen loh sama kalian semua. Ayo, masih ingat gak sama Kak Kesya? Wah, gimana nih kabar kalian selama ada di rumah? Untuk adik-adik yang sudah bersekolah, gimana sekolah online-nya? Pasti menyenangkan ya. Kakak berharap kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya di rumah. Halo adik-adik, kita akan memulai ibadah ya. Dewi harap kalian dapat fokus dan berkonsentrasi. Nah, jangan lupa ambil Alkitabnya ya. Sudah apa belum? Ayo, Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Ku punya Alkitab, ku punya Alkitab. Ini Alkitabku, ini firman Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan memuji Tuhan. Hari ini kita akan belajar lagu baru. Nanti adik-adik bisa lihat di layar sehingga adik-adik bisa belajar dan bernyanyi bersama. Does Christ's death mean all our sins can be forgiven? Does Christ's death mean all our sins can be forgiven? Yes, because Christ's death on the cross fully paid the penalty for our sin. God will remember our sins no more.
Gimana tadi pujiannya? Kalian tadi tentunya ikut memuji bersama kan? Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, karena kami boleh beribadah. Sampai hari ini, semua itu hanya karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Tuhan, biarkanlah kami mendengarkan firman-Mu dengan duduk dan tenang, Tuhan. Berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, sehingga kami beroleh berkat atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, dan biarlah nama-Mu saja yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. God bless you. Nah, adik-adik, hari ini Kak Pauline mau mengajak kalian bermain satu game ya. Gamenya itu judulnya Percaya atau Tidak. Nah, ada pertanyaan yang akan Kak Pauline tunjukkan gambarnya, kemudian Kak Pauline akan tanya kepada kalian. Kalian percaya atau tidak? Mulai ya gamenya ya. Yang pertama, ini jerapah. Siapa yang percaya kalau jerapah itu lehernya panjang? Ya betul, kalian percaya karena memang jerapah itu lehernya panjang. Nah, sekarang game yang kedua, pertanyaan yang kedua. Semangka, siapa yang tahu semangka? Tahu semua ya. Nah, percayakah kamu kalau semangka itu bijinya cuma satu? Betul, nggak percaya ya. Semangka itu sepanjang kalian tahu selalu bijinya banyak. Nah betul, pinter anak-anak ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Bayi. Nah, siapa yang belum pernah melihat bayi? Semua pernah ya. Nah, pertanyaannya demikian. Bayi, percayakah kalian kalau bayi itu langsung bisa lari-lari, bisa lompat-lompat? Wah, ada yang percaya? Enggak benar. Bayi selalu tidur, digendong baru bisa jalan ya. Bayi enggak bisa jalan, enggak bisa lompat. Oke, bagus semua. Sekarang pertanyaan yang keempat. Tahukah kalian tentang virus corona, yaitu COVID-19 ya? Virus ini walaupun kecil dan tidak terlihat, apakah kamu percaya bahwa virus ini sangat mematikan, mudah menular? Ada yang percaya? Ya, kalian percaya semua ya, karena kalian melihat banyak di berita-berita dan kejadian-kejadian. Walaupun virus ini tidak kelihatan, tapi ternyata virus ini sangat menular dan mematikan. Nah, itu ada gambarnya virus corona ya. Bentuknya seperti itu sudah di bawah mikroskop jadi besar. Padahal sesungguhnya kecil, mata kita tidak bisa melihat. Tapi virus itu ada dan sangat mematikan. Nah, di kisah Alkitab hari ini, Tuhan Yesus juga menanyakan suatu pertanyaan, percayakah kamu? Nah, untuk kita tahu hal apa yang Tuhan Yesus tanyakan tentang percayakah kita akan mulai dari Alkitab. Ya, kita akan buka bersama dari Alkitab, karena Alkitab ini adalah firman Tuhan dan kita tahu Alkitab ini selalu benar adanya. Ya, kita mulai dari Injil yang keempat. Kita baca dari Injil yang keempat, yaitu Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 sampai ke ayat yang ke-29. Kita buka bersama ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Kak Pauline tunggu kalian semua sudah buka, kita akan baca bersama. Siap? Oke, siap. Kita mulai ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka.
Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, itu tadi yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, anak-anak, kita semua sudah belajar minggu lalu ya, dan 2 minggu yang lalu bagaimana ketika Yesus bangkit, yang pertama kali melihat Yesus bangkit adalah para wanita. Mereka segera balik dan memberitahu semua murid bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup. Kemudian Yohanes dan Petrus segera berlari ke kubur dan mereka pun mendapati kubur itu kosong. Bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah tidak ada lagi di dalam kubur. Setelah itu minggu lalu kita belajar ada 2 murid Yesus yang berjalan ke Emmaus dan tiba-tiba Yesus datang menyertai mereka dan bercerita tentang Mesias yang harus mati, yang harus dikuburkan dan bangkit. Dan mereka pulang memberitahu murid-murid yang lain, Yesus bangkit, Yesus hidup. Semua murid begitu gembira mendengar kisah itu. Tapi Thomas tetap merasa sulit untuk mempercayai hal itu. Dia teringat bagaimana Yesus sangat terluka parah ketika dia disalibkan. Dia sungguh-sungguh mati, mana mungkin Yesus bangkit lagi. Maka ketika murid-murid Yesus sedang berkumpul hari itu, Thomas tidak ikut di sana. Mereka kunci pintu rapat-rapat karena mereka takut ditangkap oleh pemimpin-pemimpin Yahudi. Tetapi walaupun semua pintu terkunci rapat, tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka ketika mereka sedang bercakap-cakap dan Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Wow, Yesus tidak mau murid-muridnya takut. Yesus mau murid-muridnya punya damai sejahtera di dalam hati mereka. Lalu Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka sebagai bukti bahwa itu benar-benar Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Murid-muridnya semua begitu gembira. Oh, Yesus bangkit, Yesus hidup. Mereka sangat bahagia. Dan kemudian ketika mereka pergi berjumpa dengan Thomas, mereka semua bercerita dengan begitu antusias, begitu gembira. Thomas, kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan, dia bangkit, dia hidup. Teman-temannya cerita dengan gembira bagaimana Yesus menampakkan diri dan menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Tapi Thomas tidak ikut gembira. Dia sedih. Dia menyesal, aduh kenapa kok pada waktu itu aku tidak di sana bersama dengan teman-temanku. Anak-anak, Thomas mengasihi Yesus. Tapi menurut Thomas, sangat tidak mungkin Yesus itu bisa bangkit kembali. Karena Yesus benar-benar terluka parah dan mati. Mana mungkin Yesus bangkit kembali? Maka kata Thomas kepada teman-temannya, bila aku belum melihat bekas paku di tangannya dan mencucukkan jariku di bekas luka lambungnya, aku tidak mau percaya. Wow,
Apakah Yesus mendengar kata-kata Thomas walaupun ia tidak ada di sana? Ya, ternyata Yesus tahu, Yesus mendengar apa yang dikatakan Thomas. Karena Yesus adalah Allah dan dia tahu segala sesuatu. 8 hari kemudian, murid-murid itu berkumpul lagi di rumah itu. Mereka kunci lagi pintu rapat-rapat. Dan kali ini Thomas ikut bersama dengan teman-temannya. Mereka sedang duduk bercakap-cakap tentang semua yang sudah terjadi dan yang mereka alami. Tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka dan berkata sekali lagi, damai sejahtera bagimu. Yesus selalu ingin umatnya, anak-anaknya mempunyai damai sejahtera di dalam hatinya. Tidak takut, tidak khawatir karena Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus berkuasa. Betapa kagetnya Thomas mendengar suara itu. Sungguh Thomas tidak menyangka bahwa Yesus benar-benar bangkit. Apalagi Thomas melihat Yesus berdiri di depannya dan berkata, Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku. Jangan kamu tidak percaya lagi, tapi percayalah. Wow, bisakah kamu bayangkan kira-kira bagaimana perasaan Thomas? Thomas bisa merasakan kasih Yesus yang begitu besar bagi dirinya. Maka semua keraguan Thomas bahwa Yesus itu bangkit hilang. Thomas bertobat. Thomas berlutut, bersungguh dan berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Hilang sudah semua keraguan Thomas. Kali ini dia sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus bangkit dari mati. Bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Allah penyelamat yang dijanjikan oleh Allah. Anak-anak, sama seperti terhadap Thomas, Yesus juga ingin kita semua, kamu, papa mamamu, kakak, percaya kepada Tuhan Yesus tanpa ragu. Bahwa Yesus adalah penyelamat yang mati, yang bangkit bagi kita. Yang bila kita percaya kepadanya, dosa kita diampuni. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Kemudian Yesus menasehati Thomas. Dan nasihat itu juga berlaku bagi kita. Yesus berkata demikian, Thomas, karena kamu telah melihat aku, maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Siapakah mereka itu? Betul, mereka itu adalah kalian adik-adik, kakak, orang tuamu. Mereka, kita semua yang hidup saat ini, kita tidak pernah melihat Yesus. Kita tidak pernah memegang, mencucukkan jari kita di tangan Yesus yang berlubang paku. Tetapi Yesus berkata, kalau kita percaya, kita akan berbahagia. Kalau kita percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian, walaupun kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri, walaupun kita tidak bisa menyentuh Yesus, maka ada sukacita dari Tuhan yang akan memenuhi diri kita. Karena anak-anak, kebahagiaan datang bukan karena kita melihat Yesus, tetapi karena kita percaya kepada Yesus. Di sanalah kita menemukan kebahagiaan dan sukacita. Anak-anak, di sini kita semua belajar bahwa Yesus mencari Thomas saat Thomas tidak mampu untuk percaya kepada Yesus. Yesus mengampuni Thomas ketika Thomas berdosa karena dia tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Tapi Yesus tidak berhenti di sana. Yesus memanggil Thomas dan Yesus mau memakai Thomas jadi saksinya. Tahukah kamu, kelak di kemudian hari ketika Roh Kudus itu turun, Thomas dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk pergi ke India, jauh sekali dari Yerusalem, pergi ke India untuk memberitakan tentang Yesus di sana. Ketika Thomas memberitakan Injil tentang Yesus di India, begitu banyak orang yang kemudian bertobat dan mengenal Yesus sebagai juru selamat mereka. Tetapi setelah beberapa tahun di sana, akhirnya ada orang-orang yang membenci Thomas. Mereka kemudian mengejar Thomas. Thomas mati dibunuh di India karena dia memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi Thomas tidak sedih, Thomas tidak ragu-ragu lagi karena Thomas tahu walaupun dia mati, meninggalkan dunia ini, dia akan berjumpa dengan Yesus, Tuhan Allahnya di surga. Wow, anak-anak,
Roh Kudus menginspirasi Yohanes menulis tentang Thomas di dalam Alkitab ini bukan untuk mempermalukan Thomas, tapi untuk mengajar kita semua, mengajar kakak, mengajar adik-adik, mengajar papa mamamu, bahwa memang ada kalanya sulit bagi kita untuk percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mati, sungguh-sungguh bangkit bagi kita. Mungkin ada kalian yang bertanya, apa benar Alkitab itu firman Allah? Sulit bagi kalian untuk mempercayainya. Mungkin ketika kalian melihat COVID-19 yang terjadi di mana-mana, begitu banyak orang mati, begitu banyak orang susah, sulit bagi kalian untuk percaya bahwa Allah itu baik. Kalau Allah itu baik, mengapa ada hal buruk yang terjadi? Banyak hal di dunia ini yang membuat kita sering menjadi ragu, sulit untuk mempercayai Tuhan Yesus. Tapi anak-anak, kita bisa berdoa, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau tetap percaya kepadamu. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Doa ini ada di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 24. Jadi anak-anak, tahukah kamu? Yesus mengerti bahwa kita ini manusia lemah, yang sering ragu, sering sulit untuk percaya. Tapi seperti Yesus tidak menolak Thomas, Yesus juga tidak menolak kita ketika dalam keraguan kita datang, kita minta, Tuhan, aku mau percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, maukah kalian semua berdoa, doa ini bersama-sama dengan Kak Pauline? Ayo kita tutup mata kita, angkat tanganmu, kita berdoa bersama. Ikuti Kak Pauline berdoa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu begitu besar. Kami belajar Tuhan, ketika Thomas ragu-ragu, ketika Thomas tidak percaya kepadamu, Engkau tidak membuang Thomas, Engkau tidak menolak Thomas, tapi Engkau mencari Thomas dan membawa Thomas kembali percaya kepadamu. Bahkan Engkau pakai Thomas menjadi saksimu. Kami percaya Tuhan, Engkau pun sanggup mencari dan menolong kami. Ketika sulit bagi kami untuk percaya, ajarkan kami untuk bisa berdoa. Aku mau percaya Tuhan. Tolonglah aku yang kurang percaya ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Nah, karena ini adalah bulan Juni, minggu pertama bulan Juni kita akan menghafal ayat hafalan yang baru. Nah, ayat hafalan yang baru ini dari kitab Roma. Kitab Roma itu kitab yang ke-6 dalam perjanjian baru. Jadi setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma. Ya. Roma pasal yang ke-6 ayat 11b. Bunyinya demikian. Kamu telah mati bagi dosa. Kamu itu siapa? Betul, kamu itu adalah adik-adik semua, Kak Pauline dan orang tuamu juga yang sudah percaya kepada Yesus. Jadi kita semua yang percaya kepada Yesus, kita semua telah mati bagi dosa. Dosa itu sudah dikubur, sudah nggak ada kuasanya. Tidak bisa lagi dosa itu membujuk kita, ayo berdosa, ayo. Sudah nggak ada, kita sudah mati bagi dosa. Ya, ketika Yesus mati dan bangkit kembali. Nah, kita mati bagi dosa, tetapi, kita sambung ya, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, kita tidak lagi hidup bagi dosa, tetapi kita hidup bagi Allah. Tadi seperti Thomas, tidak lagi hidup dalam dosa, keraguan-raguan, tidak percaya, tapi hidup bagi Allah. Di mana Allah bisa pakai Thomas memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Nah, kita ulang bersama ya. 1, 2, 3. Roma 6 ayat 11b. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Good, terakhir ya, kita ulang bersama. 1, 2, 3. Roma 6 ayat 11b. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah,
untuk adik-adik yang masih TK sama kelas 1, kelas 2 yang kok panjang Kak Pauline hafalannya, boleh menghafal cuma yang gambar ini nih. Nah, gambar yang terakhir ini ya, kita menghafal cuma ini aja. Yang kelas TK ya sama kelas 1, 2. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Roma 6 ayat 11b. Kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Lagi sekali, 1, 2, 3. Kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Untuk anak-anak yang kelas Inggris bisa menghafal juga ya bersama-sama Kak Pauline ya. 1, 2, 3. Rome 6 verse 11b. Count yourself dead to sin because Christ already died for us ya. But alive to God in Christ Jesus. One more time for the English class student ya. 1, 2, 3. Rome 6 verse 11b. Count yourself dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Bagus. Nanti diulang lagi di rumah bersama dengan orang tua kalian ya. Kalian bisa menceritakan kembali kepada orang tua bagaimana Yesus itu mencari kita ketika kita dalam dosa seperti Thomas, dan kita dihidupkan kembali bagi Allah dan kemuliaan Yesus Kristus. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kalian barusan dengarkan firman Tuhan ya? Nah adik-adik, kakak mau mengingatkan bahwa Tuhan Yesus sangat sayang sama adik-adik. Oleh sebab itu, jangan lupa membaca firman Tuhan setiap hari dan juga membaca buku renungan ya. Nah adik-adik, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, berjemur di bawah matahari, supaya tubuh adik-adik kuat dan sehat. Dan juga sering-sering cuci tangan ya adik-adik. Oke, sampai jumpa. God bless you.